Haleluya. Haleluya Remdan. Kita tadi sudah mendengarkan betapa pentingnya kita untuk mengetahui calling kita dari Tuhan itu. Amin. Saya percaya kita semua di sini juga Tuhan punya panggilan yang besar bagi setiap hidup kita. Amin. Bagian kita yang harus kita lakukan adalah kita cari terus Tuhan. Haleluya. Aku mau undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau hampiri lagi hadirat Tuhan. Kita mau hampiri lagi tahtanya yang kudus. Sebab kita tahu hanya di dalam Dia. Hanya di dalam Dia kita bisa melakukan kebenaran. Hanya di dalam Tuhan kita bisa menemukan panggilan hidup kita. Hanya di dalam Dia kita bisa bertahan sampai akhir. Amin. Untuk itu aku mau ajak kita semua untuk cari wajahnya. Saat ini kita mau cari wajahnya. Pandang kekudusannya. Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan namanya. Sebab Dia Allah yang kudus. I saw the Lord. I saw the Lord. He seated on His throne. Seated on His throne. He is clothed with glory. He was clothed with glory. And exalted high. Exalted high. And the trail of His robe. And the trail of His robe made fills the temple. Fills the temples. And the angels circles round Him. And the angels circles round Him. And they cry. And they cry. Mari angkat tanganmu katakan. They cry. You are holy. Oh, so holy. You are.
Kami mengucap syukur sore hari ini Bapa. Dari hari pertama sampai sore hari ini kami sungguh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan lewat talk show barusan Tuhan kami mendapatkan hati-Mu Tuhan untuk para remnants tempat ini. Pada sore hari ini Bapa, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami lebar-lebar. Urapi hamba-Mu Tuhan yang berbicara Tuhan. Roh Kudus, biarlah kami juga boleh menangkap hati-Mu bagi teman-teman, bagi saudara yang hadir dalam conference ini. Kami pula mendapatkan Tuhan, bukan hanya pengenalan pribadi dengan Roh Kudus, tapi hati dan pikiran kami dirubah oleh Tuhan. Diberikan paradigma yang baru, diberikan pemahaman yang baru. Kantong anggur yang lama dirubah dengan kantong anggur yang baru. Agar minyak yang baru itu boleh Tuhan curahkan bagi para sisa-sisa yang Tuhan temukan di tempat ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari saudara sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Terima kasih buat Pastor Victor dengan Pastor tim kepemimpinan dari HTE yang kasih kepercayaan untuk saya boleh share di depan saudara semua. Shalom. Saya harap saudara belum ngantuk karena hari sudah sore saudara. Tapi saya rasa dengan talk show yang menarik seperti tadi, kita disegarkan, kita melakukan kebenaran firman saudara. Dan sore hari ini saudara dalam beberapa waktu ke depan izinkan saya mau share about the biblical theology of remnants, saudara. Perkenalkan nama saya Diongka Pradipta, saudara. Dari Jakarta, this is my first time sharing di HTE, saudara. Alright. Tadi dengar dating, saudara, itu seru banget. I almost change my sermon. Tadi Pastor Michael kasih tema yang bagus, saudara. Dating style of a remnant, saudara. Haleluya, saudara. Karena lagi seru banget bahas dating, saudara. But I don't want to change my sermons. I want to share what I've prepared specific for you guys, saudara. PowerPoint boleh ditampilkan. What I want to share is the biblical theology of remnant, saudara. Hanya sebagai sebuah penghubung daripada talk show tadi. Do you know? The higher your calling, the more limited your option for a spouse. Semakin tinggi panggilan dalam hidup saudara, semakin kecil opsi untuk pasangan hidup bagi teman-teman. Semakin receh panggilan hidupmu, semakin banyak pilihan. Tapi the more you go high with God, the higher you go with the Lord, semakin dikit opsi pilihanmu saudara. Karena tidak banyak pasangan yang mau naik ke gunung kudusnya Tuhan. Tidak banyak pacar yang mau dibawa Tuhan naik ke gunung kudusnya Tuhan. Bahkan lebih sedikit lagi pasangan yang mau diajak mati dalam ladang pelayanan Tuhan, saudara. So you have to really carefully select your spouse. Saudara betul-betul mesti memperhatikan pasangan yang saudara ambil sebagai pasangan hidup saudara. Amen, saudara. Karena itu kalau saudara perhatikan pasangan-pasangan hidup di dalam nanti remnants yang ada dalam Alkitab PL dan PB itu nggak main-main, saudara. Dari kemarin dari Pastor Victor, Brother Ditus, saudara, Brother Jose, Pastor Michael, saudara, semua udah share, saudara, semua udah share. Tadi pagi kita belajar, saudara, about remnants here and there. Hari ini buka hati saudara, buka catatan saudara, saya akan share remnants dari perjanjian lama all the way sampai perjanjian baru. Karena kalau kita belajar biblical theology, kalau saudara belajar teologi biblika saudara, you have to understand the word remnants, itu ada di seluruh pasal dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Saudara, jadi pulang dari tempat ini saudara ngerti, nggak cuma secuplik-secuplik, tapi saudara nangkep bahwa hati Tuhan, bahkan rencana Tuhan, ketika dia memperbaharui perjanjian dengan umatnya, itu menggunakan remnant, sisa-sisa. There are no other options for the Lord. No other plan. There is only one plan A, saudara, yaitu remnants dipakai untuk memperbaharui covenant bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, nah saudara, kita mau belajar arti kata remnant.
Saudara, dalam bahasa Ibrani kata remnant itu setidaknya menggunakan 6 akar kata, saudara. Yang paling terkenal dengan kata she'ar, saudara. Dari kata she'ar, saudara, itu turunannya derivatifnya itu dipakai 230-an kali. Tapi kalau saudara kumpulin 6 kata bahasa Ibrani dari kata remnants itu 500-an lebih dipakai dalam perjanjian lama, saudara. Dan di dalam perjanjian baru 2 kata yang sering kali dipakai, saudara, leimna sama hipoleimna, saudara. Nah, ini hanya untuk tambahan pengetahuan saja. Tapi saudara, arti kata remnants baik dari perjanjian lama sama perjanjian baru itu sama, yaitu sisa-sisa. Kalau bicara sisa-sisa, Alkitab selalu ada 3 kategori besar untuk remnant, saudara. Ya, sisa-sisa dari peperangan, sisa-sisa dari penghakiman Tuhan, sama sisa-sisa untuk masa yang akan datang. Saya ulang, remnants 3 grup kategori besar dari seluruh perjanjian lama sama perjanjian baru. Sisa-sisa dari perang, sisa-sisa dari penghakiman Tuhan, dan sisa-sisa yang disiapkan untuk masa yang akan datang, saudara. Dan hari ini kalau saudara bicara remnants, maka tidak bisa tidak, saudara mesti bersiap adanya proses dalam hidupmu. Tanpa ada proses nggak ada remnants masalahnya. Karena by the definition, kalau ngomong remnants, sisa-sisa, saudara mesti mengalami yang namanya peperangan. Kalau nggak ada filter, nggak ada sisa, saudara. Ya kita kemarin sudah dengar, saudara ya, dari pasukan Gideon dari 32.000, dikat jadi 10.000, dikat jadi 300, saudara. Kalau nggak ada filter, nggak ada remnants. Jadi saudara nggak bilang bahwa diri saya adalah remnants. No, saudara yang qualified, yang menang melewati filternya Tuhan. Saudara yang menang melewati filternya Tuhan, saudara. Ya. Dan kata remnants itu di dalam terjemahan Alkitab itu banyak sekali LAI menerjemahkan, saudara. Ya, saya cuma kasih 3 ayat sebentar, next. Saudara, kata remnants atau she'ar, saudara, diterjemahkan sebagai kata sebagian. Saudara, ya itu ada. Sebagian besar, saudara. She'ar. Saudara, orang-orang yang terluput, saudara. Orang-orang yang terluput. Dalam Amos pasal 5:15, Tuhan akan mengasihani sisa-sisa, saudara. Sisa-sisa daripada keturunan Yusuf, saudara. Ya, jadi ada beberapa kata-kata dalam LAI atau terjemahan Indonesia yang walaupun nggak menggunakan kata sisa-sisa, tapi konsep remnantnya ada di situ. Saudara, konsep remnantnya ada di situ. Nah, nanti hari ini kita mau belajar, saudara, mungkin nggak ada kata sisa di dalam topik atau konteks pasal yang akan kita buka, tapi teman-teman harus nangkep. Teologi remnantnya ada, saudara. Teologi remnantnya ada di situ. Tadi, saudara, saudara sempat dengar bahwa remnant itu ada dalam setiap generasi, saudara. Pastor Ferry sudah share, remnant itu ada dalam setiap generasi. Saya mau share hari ini konsep remnant zaman sebelum Israel, ada di dalam zaman Israel, saudara, zaman nabi-nabi. Dan nanti dalam zaman perjanjian baru sampai kitab Wahyu. I just want you to get the bigger picture from the Old Testament until the New Testament. Supaya teman-teman pulang itu teman-teman tuh nangkep. Saudara, ternyata konsep ini ada yang berulang-ulang. Nah, nanti saya mau kasih kuis, saudara, nanti hadiahnya minta panitia aja. Saudara coba cari pola yang ada. Dari setiap contoh yang saya kasih, saudara temukan polanya. Dari PL sampai PB ada pola, ada pattern yang ditemukan dari setiap konsep remnant. Yang pertama, mari kita next. Nuh dan keluarga, saudara. Itu menggunakan kata she'ar di situ. Hanya Nuh yang tinggal. Only Noah who is left living a righteous life, saudara. Hanya Nuh yang tinggal, yang hidup, yang berkenan bersama dengan Tuhan di dalam bahtera tersebut. Sisanya kemana, saudara? Mati kena air. Mati kena air bah, teman-teman. Mati kena air. Hanya Nuh dan keluarga yang tinggal di situ, saudara. Bahkan, coba next slide, saudara. Kenapa Nuh dipilih sama Tuhan? Karena Nuh adalah orang benar yang hidup di tengah-tengah dunia yang bobrok, saudara. Ya, Nuh adalah orang benar, dia kedapatan benar di hadapan Tuhan. Dia mendapatkan grace dan favor di mata Tuhan karena dia menjaga hidupnya benar di tengah-tengah bobroknya dunia, saudara. Kejadian ayat 11 mengatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Jadi kalau teman-teman, satu poin yang kita mau ambil dari kisah Nuh mengenai remnant adalah begini.
Saudara, Nuh menjaga hidupnya saleh. Dia tidak mengikuti tuntutan dunia. Sekalipun dunia hidupnya keras, dunia hidupnya hancur, dunia hidupnya bobrok, saudara, mengikuti aturan-aturan duniawi. Tadi kita udah belajar, saudara, ya kalau zaman sekarang pacaran itu udah, kalau nggak kissing tuh aneh begitu. Tapi ternyata masih ada kok sisa-sisa orang yang pacarannya kudus di mata Tuhan, saudara. Nah itu Nuh, gambaran praktisnya begitu, saudara. Gambaran praktisnya begitu, saudara. Ya, saya tadi karena lagi dengar dating, saudara, saya jadi flashback kembali waktu saya pacaran sama istri saya, saudara. Tak share bentar, supaya ini nyambung sama yang tadi, nggak langsung kayak cut kepotong gitu, saudara. Saya sudah nikah 9 tahun dengan istri saya sudah punya 2 orang anak. 7 sama 5 tahun. Saudara, dia itu papanya tuh pengacara, kurator, saudara, galak. Saudara. Jadi waktu saya masuk ke rumah, saudara, minta izin ngapel sama dia. Saudara, saya selalu ngajar anak-anak muda saya, kalau kamu ngajak dia jalan, turun, jangan cuma di depan motor sama depan mobil. Harus turun minta izin ke orang tua. Misi om tante mau nongkrong gitu kira-kira. Waktu saya masuk mukanya udah serem, saudara, galak. Apalagi waktu saya minta izin untuk lebih serius mau menikahi anaknya, saudara. Tadi Brother Alan bilang pacaran tujuannya untuk apa? Menikah, saudara. Waktu saya datang, saudara, pacaran tujuan untuk menikah, saya bilang. Saya nggak mau seperti orang-orang di luar yang kasih anak-anak orang PHP. Saudara, apa PHP? Pemberi harapan palsu, saudara ya. Saudara udah pacarin anak orang 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, tapi nggak ada jelasnya mau kemana, saudara. Jangan, saudara. Ya, saya datang, saudara, ketemu sama calon ayah mertua, saudara, duduknya sengaja di bawah AC 16 derajat, venti paling penuh, saudara. Saya sampai kedinginan, saudara. Ya, di interview segala macam, saudara. Kamu mau jadi apa? Jadi pendeta, om. Nanti anak saya makan apa? Makan nasi, tetap om sama nasinya. Nasinya Pak Pendeta sama nasinya pengusaha sama, saya bilang. Nasinya sama, saya bilang, gak cuma makan firman om, makan nasi. Oh gitu, ya saudara ya. Bla 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 bla, saudara, lulus tes, saudara. Lulus tes, saya diterima. Belakangan saya baru tahu, saudara, istri saya bilang, Dio, gak banyak yang berani ketemu sama papa. Itu salah satu filter pertama. Karena ketakutan, saudara. Emang sengaja pasang muka galak. Tadi siapa ya, Bro Sultan ngomong ya. Tadi ada yang galak pastor salah satu sini, siapa deh? Saudara harus berani dulu ngadap ke bapaknya, saudara. Saudara, kalau di tengah dunia yang bobrok sekarang ini, orang berkata, udahlah kita backstreet aja. Kita di belakang aja gak usah ketahuan. Atau kita ya, masih level 1 itu yang cerai tadi itu, saudara, yang dari kemarin tantangan altar call beda agama. Udah kita beda agama aja, nanti ngikut jalannya aja. Ikut kamu atau ngikut aku. Saya percaya remnant hari-hari ini, kalau Nuh masih hidup sekarang nih, kalau Nuh masih ada, dia akan berkata kepada anak-anak muda, jangan pacaran seperti dunia. That's how you live like Noah in this modern time, saudara. Noah mendapat kasih karunia. Dia mendapat kasih karunia bukan karena dia hidup bebas, karena dia hidup benar di mata Tuhan, saudara. If you want to have favor before the Lord, you have to live righteously before the Lord. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Saudara mau dapat panggilan tinggi, tapi saudara gak mau bayar harga hidup benar di mata Tuhan, saudara. Bahkan selagi muda, selagi masih single, saudara pernah bertanya kenapa Tuhan kasih masa-masa keperjakaan dalam hidupmu? Pernah bertanya kenapa Tuhan kasih masa-masa single dalam hidupmu? Apakah masa-masa single diberikan Tuhan untuk engkau cari pacar? Bukan. Masa-masa single diberikan untuk engkau mendapatkan hatinya terlebih dahulu. Untuk engkau hidup dalam panggilan Tuhan terlebih dahulu. Once you live your calling, then God will give you a right partner to maximize your calling in life, saudara. Tuhan akan memaksimalkan potensi dalam hidupmu ketika dalam masa-masa single, teman-teman memberikan hidupmu sepenuhnya bagi Tuhan, saudara. Amen. Yang kedua, ini sebelum Israel, yang kedua yang bernama Lot, saudara. Lot, saudara. Lot is a remnant, saudara. Sekalipun akhirnya tragis sama anak-anaknya, saudara. Lot itu selamat karena ada Abraham yang berdoa bagi Lot dan kota Sodom dan Gomora. Saudara. Abraham itu nego sama Tuhan. Tuhan 50 ada orang benar jangan dihancurkan. Enggak kan.
Tuhan turun bentar, 40, 30, 20 sampai ke berapa? 10. Kata Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Tapi ternyata Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Berarti apa? Di kota itu tidak ada 10. Tapi karena Tuhan ingat sama Abraham, maka dikatakan dalam Kejadian 19 ayat 29, maka dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Itu remnant. Itu remnant. Dikeluarkannyalah Lot dari tempat yang ditunggang balikan itu. Saudara. Saudara tahukah, if you have a calling in your life, saudara punya calling dalam hidupmu, saudara. Tuhan itu bisa cegah malapetaka menghampiri keluargamu, saudara. Kalau saudara punya calling besar dalam hidupmu, itu Tuhan akan kirim malaikat untuk menjaga saudara, untuk mengeluarkan engkau dari situasi-situasi yang genting, yang bisa menghancurkan destiny dalam hidup saudara. Saya dari kemarin mikir ya, kenapa ya panggilan altar call berkali-kali, dan itu semuanya ngetek kepada apa, saudara? Kekudusan, free sex, saudara. Ya, vaping, rokok. Tahukah saudara bahwa iblis berusaha menghancurkan destiny dalam hidup saudara? Dan salah satu cara terbaik dia hancurkan destiny dalam hidup saudara adalah dia dengan menghancurkan masa muda saudara. Right now, we are like the Lots living in the Sodom and Gomorrah, saudara. Kita seperti Lot yang hidup di tengah-tengah Sodom dan Gomorrah, saudara. Kenapa saya ngomong, Pak, itu bukannya Lot itu orangnya jahat, itu karena dia nggak menjaga kehidupan putri-putrinya. Sehingga dari kehidupan Lot lahirlah bangsa Amon sama Moab yang dibenci sama Tuhan. Tapi perhatikan kalimat perjanjian baru mengenai kisah Lot. Coba next, saudara. Di dalam, saudara, 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 9, yang poin nomor 3. Dikatakan Lot adalah orang yang benar. Next slide. Dikatakan Lot adalah orang yang benar. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Maka nyata bahwa Tuhan mau menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Look at the verse, saudara. Lot adalah orang benar, saudara. Hari ini banyak anak-anak muda seperti Lot. Mereka adalah orang-orang benar, tapi tersiksa. Kenapa? Karena sekitar mereka hidup di dalam ketidakkudusan. And let me tell you, kalau saudara berseru sama Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan orang-orang saleh di tengah-tengah pencobaan dunia ini, saudara. Makanya kalau lagi pacaran, you cry out to the Lord, saudara. Saya bawa teman-teman dari Jakarta, anak-anak youth sebelah sini. Anak-anak youth. Saya balik dari Amerika ke Indonesia. S1 saya bukan teologi, S1 saya bioteknologi. Tapi di 2013-2012 Tuhan panggil saya dari Amerika balik Indonesia. Bukan jadi pebisnis, jadi hamba Tuhan full time. Saudara, saya affirm apa yang Pastor Ferry bilang, saudara. Jadi pendeta, saudara gak boleh mikirin uang dan kekayaan. Saudara mesti mikirin hidup untuk panggilan Tuhan. Saya balik 2013, saudara, saya pacaran sama istri saya itu 2014-2015. 2016 kami menikah. Anak-anak youth saya sebagian mereka lihat saya dari sejak zaman pacaran sampai sekarang saya punya anak 2. You can ask them. Saya hidup pacaran terbuka di depan mereka. Mereka ngelihat ketika saya pacaran, saudara, masih pelayanan. Mereka ngelihat ketika kami menikah, masih pelayanan. Ketika kami punya anak 1, kami masih pelayanan. Kami punya anak 2, kami masih pelayanan, saudara. Karena kita membutuhkan mentor-mentor rohani. Kita membutuhkan youth pastor, kakak-kakak rohani yang berkata tidak kepada dunia, berani memberikan contoh kepada generasi ini, saudara. Karena kalau tidak, betapa kasihan generasi ini, saudara. Mereka tidak menemukan orang seperti Paulus yang berkata, follow me as I follow Christ. Ikuti hidupku sebagaimana aku mengikuti Kristus, saudara. Saudara mungkin kecil di dalam kotamu, Kak, gereja kami cuma 10, gereja kami cuma 20, gereja kami cuma 30 orang, pulau kami di ujung, kota kami di ujung, desa kami di ujung, teman-teman kami semua satu desa melakukan hal-hal yang gak benar di mata Tuhan. Tapi saya mau katakan, jadilah orang benar di hadapan Tuhan, saudara. Karena Tuhan mau menyelamatkan orang-orang saleh, saudara. God wants to redeem the righteous person from this era. Tapi jadilah orang-orang benar, saudara. Jadilah orang-orang benar.
Saudara lihat gak sih hubungan antara Nuh sama Lot? Saya udah kasih di title di PPT-nya. Apa hubungannya? Ada hubungan antara remnant sama kesalehan. Ada hubungan antara remnant dengan kesalehan, saudara. Tuhan berkata, Nuh, aku ngelihat kamu itu orang yang benar. Bahkan dikatakan Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela. Kenapa Tuhan menyelamatkan Lot? Bukan hanya karena doa Abraham, tapi karena dia adalah orang benar. Tapi jiwanya tersiksa karena dia tinggal di tengah-tengah mereka. That's wisdom, you know. Saudara, kalau udah tahu engkau adalah orang benar, tapi kumpulanmu pencemooh, keluar dari situ, saudara. Lah kalau udah tahu gak sanggup, saudara gak kuat, saudara jangan coba-coba. Mendingan kayak Yusuf tadi, Brother Alan udah bilang, mendingan kayak Yusuf. Kalau gak kuat mendingan lari dari Tante Potifar, saudara. Lari, saudara. Jangan main-main. I don't trust my flesh. And so do you. You cannot trust your flesh. Saudara. Saya masih ingat waktu pacaran. Ini balik pacaran lagi, saudara. Udah. Istri saya adalah WL dan worship pastor di gereja. Jadi sepaket combo, saudara. Ya, nggak ada jemaat, nggak apa-apa. Saya main musik, dia nyanyi, saya khotbah. Doa tutup selesai, saudara. 2 orang paket, saudara. Tahu kami pacaran gimana? Yang saya ke rumah dia, ada piano, saya nyembah, saya main musik piano, saya nyembah. Sama Jenat sama mami mertua saya. Saudara. Karena mami mertua juga worship leader. Saudara. Let me tell you. Semakin tinggi calling saudara, semakin sempit opsi saudara. Jadi kalau sampai hari ini kau berkata, Tuhan, tak diskon 70% dah, sale. Udah 70% off, yang mana aja boleh Tuhan. Beda agama juga gak apa-apa, karena udah usia. Saya mau katakan, jangan barter panggilan hanya dengan pasangan hidup saudara. Jangan barter panggilan yang mulia dalam hidupmu hanya karena kenikmatan sementara dalam dunia, saudara. Ada amin, saudara? Dengar anak-anak muda. Hanya karena engkau pacaran bukan berarti pelayananmu harus hilang. Tetap jadilah orang benar dan saleh. Sehingga teman-temanmu yang SMP, yang SMA itu, saudara, mereka bisa melihat adik-adikmu, saudara. Ya, tadi Pastor Ferry udah bilang yang 13-14 kalau bisa jangan pacaran dulu deh. Ya, adik-adik yang SMP jangan dulu. Fokus hidupmu berikan buat Tuhan Yesus, saudara. Berikan hidupmu untuk Tuhan Yesus dulu, saudara. Belajar hidup saleh. Next, remnant adalah orang-orang yang menjaga kesalehannya di tengah dunia yang semakin bobrok dosanya, saudara. That's remnant. Orang yang tetap menjaga kesalehan di tengah bobroknya dunia ini, saudara. Apakah hari ini saudara menjaga kesalehanmu? 2 hari ini kita sudah altar call banyak mengenai kesalehan, saudara. Kalau engkau mau menjaga kehidupanmu benar di mata Tuhan, perhatikan. If you are faithful in your holiness, God will expand your ministry. Kalau engkau bisa setia dalam kekudusanmu, Tuhan akan memperlebar kapasitas pelayanan saudara. Saudara jangan buru-buru dulu mau jadi terkenal di Instagram. Jangan buru-buru dulu mau terkenal di sosial media, saudara. Bereskan kesalehanmu di mata Tuhan. Kalau saudara saleh di mata Tuhan, saudara bayar harga jaga kekudusan, God will lift you up, saudara. Tuhan akan bawa saudara naik, saudara. Karena yang bawa saudara naik bukan sosial media, bukan influencer, bukan atasan, but Jesus himself will lift your ministry up. Haleluya, saudara. Ada amin. Oh pastor mah enak dari Jakarta, saya cuma dari ujung pulau, gak terkenal dari daerah mana. Listen to me, there will come a time the revival will come from the island of Indonesia. The revival will come from the provinces. Revival akan datang dari 38 provinsi yang ada. Revival akan datang dari pulau-pulau terkecil di Indonesia, saudara. Revival akan datang dari timur sampai barat, saudara. Kemarin tadi pagi ketika kita berdoa 38 provinsi, itu bukan kebetulan, saudara. Karena nanti akan ada ministry-ministry yang Tuhan akan bangkitkan dari setiap provinsi dan pulau-pulau di Indonesia.
Kita hanya akan melihat dari sosial media, wih Papua udah bangkit, Maluku udah bangkit, Ambon sudah bangkit, NTT, NTB sudah bangkit, Kalimantan lagi revival, Jawa Bali lagi revival, Sumatera lagi revival saudara, Pulau Miangas lagi revival saudara. And we can only see. Karena kegerakan akhir zaman adalah kegerakan orang-orang kudus. Kegerakan akhir zaman bukan hanya kegerakan segelintir pastor. In the last days, if you truly believe, there is gonna be a great harvest. Kalau saudara betul-betul percaya akan ada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, maka Tuhan Yesus memerlukan semua pekerja masuk dalam ladangnya Tuhan, saudara. Siapa yang mau jadi pekerja dalam ladangnya Tuhan, saudara? Jaga kehidupanmu benar dan saleh di hadapan Tuhan. Mari kita belajar berikutnya, saudara. Tadi adalah kejadian sebelum Israel. Kita sudah lihat teologi remnant. Sekarang pada saat Israel ada teologi remnant nggak? Ada. Saudara tahukah Yosua dan Kaleb adalah remnant dari bangsa Israel yang masuk ke tanah Kanaan? Saudara tahu Bapak Yosua sama Bapak Kaleb, teman-teman satu generasinya nggak ada yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Sedih gak sih? Kalau kamu punya teman sepermainan semuanya nggak ada yang masuk. Sedih gak? Teman segeng nih, teman sepermainan. Teman satu sama-sama main musik. Tapi yang masuk cuma satu orang. Sisanya gak ada yang masuk. Itu remnant, saudara. Dikatakan Tuhan, kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang bahkan kata Tuhan, aku telah mengangkat sumpah. Telah kujanjikan, kuberikan kepada kamu. Tapi kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, saudara. Kenapa Kaleb sama Yosua dikhususkan sama Tuhan? Next slide. Karena kalau tadi dari Nuh sama Lot kita belajar mengenai kesalehan. Dari Yosua sama Kaleb kita belajar mengenai memperkatakan iman mereka. Mereka percaya kepada janji Tuhan. Mereka tidak takut kepada orang-orang di luar, saudara. Mereka berkata, saudara, orang-orang mata-mata yang lain, 10 mata-mata. Mereka menyampaikan kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka. Tetapi Yosua sama Kaleb, saudara, mereka, saudara, berkata tidak. Bangsa yang kami lewati adalah bangsa yang baik adanya. Perhatikan 10 saudara, mata-mata yang lain. Mereka melemparkan berita busuk sampai dalam Bilangan 14 ayat yang kedua. Seluruh orang Israel bersungut-sungut. That's what the world will do kepada remnant, saudara. Bahkan poin yang ketiga. Kemarin malam Pastor Michael bicara. Ada sebuah panggilan untuk engkau menjadi martir. Sebuah panggilan untuk saudara menyerahkan nyawamu di hadapan Tuhan. Itu Yosua sama Kaleb. Perhatikan, mereka itu diancam mau dilempar pakai batu. 2 orang mau dilempar pakai batu sama seluruh bangsa. Tidak peduli gereja saudara kecil atau besar. Tidak peduli gereja saudara diomongin sama orang yang apa tidak. But as long as you stand upon the word of God. Selama saudara berdiri di atas firman Tuhan. Mau dunia melempar saudara pakai batu. Tapi kalau saudara memperkatakan firman Tuhan. God will save you, saudara. Tuhan akan menyelamatkan saudara. Enggak peduli saudara. Kak, cuman aku yang pacarnya kudus kak. Aku sampai malu. Aku dicemoohin sama teman-teman sekelas. Aku dikatain sok kudus. Dikatain fanatik kamu. Dikatain macam-macam. Saya mau katakan tidak peduli. Karena yang masuk ke tanah Kanaan adalah yang menjaga kehidupannya benar di mata Tuhan. Yang masuk tanah Kanaan adalah Yosua dan Kaleb yang memperkatakan firman Tuhan. Hari-hari ini apakah kau memperkatakan firman Tuhan apa tidak? Kalau pemimpinmu berkata, gereja kita akan mengalami revival. Saudara percaya gak kepada pemimpinmu? Kalau hari ini saudara gerejamu berkata, gembalamu berkata, kita akan masuk tanah perjanjian. Ayo kita doa keliling. Ayo kita berdoa di situ. Ayo kita perkatakan firman. Saudara sebagai anak Yud, saudara percaya enggak? Atau saudara ikutan sama seluruh bangsa yang juga bersungut-sungut kepada Tuhan? That's difference. Mental daripada remnant. Mereka lebih taat sama firman Tuhan. Yosua sama Kaleb saudara, mereka taat sama firman Tuhan. Yosua sama Kaleb. Saudara. Mereka adalah generasi cuma 2 orang dari padang gurun yang masuk ke tanah perjanjian.
Berikutnya pada zaman Israel, Pastor Victor sudah share mengenai Elia dengan 7.000 nabi yang tersisa. Saudara, Elia berkata kepada Tuhan, Tuhan hanya aku seorang diri yang tinggal setia sebagai nabi. Hanya aku seorang diri. Saudara, kadang-kadang tahukah saudara, pelayanan is the loneliest place in this planet. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan saudara gak memahami beban yang dipikul oleh gembala dan youth pastor saudara. Kadang-kadang sebagai gembala dan pendeta mereka bisa berseru, Tuhan hanya aku seorang diri, gak ada yang ngerti aku. Gak ada yang ngerti beban yang ku bawa. Gak ada yang ngerti beban yang ku pegang. Tuhan hanya aku seorang diri. Tapi tahukah saudara, Tuhan tuh begitu baik. Dia bilang, Elia kamu gak sendirian. Ada 7.000 orang yang kusisakan yang tidak mencium Baal. Saudara tahukah, setidaknya dalam poin ini saya mau kasih tahu, 7.000 di situ itu tuh Tuhan yang pisahkan. Tuhan yang khususkan. Tuhan yang pilih. Tidak ada indikasi 7.000 orang itu melakukan sesuatu buat Tuhan, gak ada. Tuhan cuma ngomong ada 7.000 orang yang kupilih yang tidak mencium Baal, saudara. Tapi kalau Tuhan gak ngomong, Elia gak tahu, saudara. Ada 7.000 orang yang mendukung Elia juga sebetulnya, cuman Elia gak tahu, saudara. Let me tell you, kepada gembala-gembala yang datang ke tempat ini, kepada youth pastor yang datang ke tempat ini, maybe you feel like you are alone. Mungkin saudara pikir saudara sendirian. Pak, saya melayani di ujung pulau sendirian. Saya melayani di desa di ujung sana sendirian. Saya melayani di pulau di Papua sendirian. Saya melayani di NTT sendirian. Di Pulau Rote sendirian. Saya nggak tahu, saya punya teman-teman yang lain. Tapi saya mau katakan ada 7.000 orang yang Tuhan sisakan sebagai remnants di Indonesia yang akan mendukung pelayanan saudara. You are not alone, saudara. Karena itu jangan pernah menyerah dalam pelayanan saudara. Do not ever give up on your sheep. Jangan pernah menyerah dengan domba-domba saudara yang cuma 2-3 ekor itu, saudara. Karena saudara gak pernah tahu kapan Tuhan mengunjungi gereja saudara. Dia mencari Daud-Daud kecil yang setia pada 2-3 ekor domba untuk siap diangkat Tuhan mengalahkan Goliat Indonesia, saudara. Tapi dia butuh anak-anak muda yang setia pada 2-3 ekor domba, saudara. Berapa jumlah MK saudara? Berapa jumlah komsel saudara? Mungkin anak-anaknya cuma 5, anak-anaknya cuma 4, kadang-kadang 10, tapi kadang-kadang kalau nggak ada makanan jadi 2, ada makanan jadi 10, saudara. Karena saya 12 tahun jadi gembala komsel juga, saudara. I know, saudara, nggak mudah. Tapi Tuhan lihat kesetiaan ketika menjaga domba-domba yang kecil itu, saudara. Tuhan lihat kesetiaan, saudara. Elia sama 7.000 orang, saudara. Next. Kalau kita boleh belajar dari Elia sama Yosua dan Kaleb, ada hubungan antara remnants dengan iman dan ketaatan, saudara. Yosua dan Kaleb diselamatkan karena mereka membela nama Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel yang memberontak, saudara. Yosua sama Kaleb diselamatkan karena mereka memiliki had a different spirit. Mereka memiliki roh yang berbeda dengan yang lain. Mereka taat sama Tuhan sepenuhnya. Do you feel like you have a different spirit right now? Saudara merasa gak cocok sama teman-temanmu? Karena saudara punya roh yang beda aja, saudara. Saudara punya roh yang beda, karena itu mungkin saudara merasa gak cocok sama teman-teman yang di luar yang hidupnya gak jelas itu, saudara. Saudara maunya tuh nyembah Tuhan, maunya baca Alkitab, maunya puasa, tapi saudara dibilang aneh. You had a different spirit. And so was Joshua and Caleb, saudara. Mereka punya roh yang berbeda. Berbeda, saudara, gak perlu jadi sama dengan yang lain, saudara. Relevance doesn't mean conformity to the world, saudara. Relevan bukan artinya menjadi sama dengan dunia, saudara. Kadang-kadang gereja terlalu fokus sama relevansi, sampai mereka lupa gereja menjadi terlalu relevan dengan dunia, saudara. But God called the church to have a different spirit from the world, saudara. Yosua dan Kaleb punya roh yang berbeda dari dunia, saudara. Yosua sama Kaleb punya roh yang berbeda bahkan dari semua bangsa Israel. That's why the Lord chose them. This evening God is calling, who had a different spirit? Siapa yang punya roh yang berbeda? Roh yang berbeda, yang mau percaya penuh kepada apa yang kukatakan, saudara. Haleluya. Pada zaman nabi-nabi, saudara, berapa ratus tahun setelah itu, setelah ada raja-raja terbentuk, saudara, Nabi Amos menyerukan pertobatan. Saya pilih sengaja Nabi Amos karena ada ayat yang menarik. Saudara, in the last days, there will be a war. Even right now, we are in the midst of war. Saudara,
Di dalam peperangan di akhir zaman akan ada sisa. Saudara, yang maju berperang 1000 tersisa 100. Yang maju berperang 100 tersisa 10. Itu kata-kata random ada di situ tuh, saudara. Jadi jangan pikir, saudara, di akhir zaman gak akan ada pemurnian. Akan ada pemurnian, saudara. Akan ada pemurnian. Yang maju perang 1000, yang sisa berapa? 100, teman-teman. Yang maju perang 100, sisanya berapa? 10. That's remnants. Sama-sama berperang, saudara, tapi akan ada sisa. Saudara, makanya saya bilang, kita bicara remnant, saudara, jangan lupa berarti ada perang. Karena mesti ada proses yang memisahkan antara remnants dengan yang lain, saudara. Perlu ada perangnya di situ, saudara. Dan beda antara 7.000 yang dipisahkan Tuhan sama yang terjadi dalam kitab Amos. Perhatikan slide yang barusan. Dalam Amos 5 ayat 15 dikatakan begini. Bencilah yang jahat. Kita baca sama-sama, saudara, ya, supaya nggak ngantuk ya. Amos 5 ayat 15, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan alam semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. I highlight the word mungkin. Kenapa ada kata mungkin di situ? Yang 7.000 beda sama yang Amos. Bedanya apa? 7.000 itu karena pilihan kasih karunia Tuhan. Tuhan pilih mereka, Tuhan simpan mereka. Tapi remnants dalam sisa Amos, saudara, dalam Amos bernubuat dalam konteks 2 Raja-Raja pasal 17, 18, 19, saudara. Sebelum kerajaan utara Israel hancur sama bangsa Asyur, saudara. Tapi Amos bilang, kalau kamu gak mau hancur, kalau bangsamu gak mau hancur, bencilah yang jahat, cintailah yang baik. Mungkin Tuhan akan mendengar. Dan Tuhan akan menyelamatkan sisa-sisa keturunan Yusuf. Artinya apa, saudara? Ada sesuatu yang bisa saudara lakukan untuk menyelamatkan bangsa ini, saudara. Ketika satu generasi membenci yang jahat, mencintai yang baik. Bukankah itu yang kita bahas dalam 2 hari terakhir ini, saudara? Membenci yang jahat, mencintai yang baik. Karena mungkin Tuhan akan mendengarkan seruan doa daripada orang-orang benar di negeri ini. Tuhan akan mendengar seruan doa daripada Abraham. Tuhan, kalau saja ada 10 orang di Indonesia yang berseru kepada Tuhan. Kalau saja ada 10 orang di kotaku Tuhan yang mau hidup benar. Mungkin Tuhan akan menyelamatkan kota saudara. Tapi dibutuhkan satu generasi yang berkata tidak kepada dosa. Yang tidak kompromi kepada dosa. Yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, saudara. Ada amin, saudara. Saudara butuh itu, saudara. Tapi ternyata bangsa Israel tidak. Kalau teman-teman belajar sejarah, setelah Amos bernubuat, kurang lebih 32 tahun, saudara. Maka seluruh bangsa hancur sama bangsa Asyur. Hancur. Makanya Amos bilang mungkin Tuhan mau. Tapi ternyata bangsa Israel gak mau menerima panggilan menjadi remnant, saudara. Hancur seluruh bangsa, ditawan sama bangsa Asyur, saudara. Di situ Nabi Yesaya memberikan nubuatan. Ketika bangsa Israel, saudara, Yesaya tahu akan ditawan, saudara. Yesaya bilang begini, tapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar kepada yang mengalahkan. Ini sudah dibahas kemarin. Tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya yang akan kembali, saudara. Let me tell you, remnants are not left over. Remnants are not left over, saudara. Tuhan menyelamatkan bukan dengan orang banyak. Tuhan, cara kerja Tuhan bukan dengan cara orang yang banyak. Cara kerja Tuhan menyelamatkan selalu memakai yang sedikit, saudara. Sekalipun kau bangsanya besar seperti pasir di lautan, tapi hanya segelintir, hanya sisanya yang akan kembali, saudara. Kalau saudara melihat statistik tadi, bahwa dibandingkan dengan grafik kenaikan populasi Indonesia, jumlah kekristenan Indonesia secara umum menurun. Karena saya sudah lihat statistiknya juga betul, saudara. Bukan hanya anak muda, semua menurun. Kalau dibandingkan dengan jumlah populasi Indonesia.
Saudara, kita menurun. Kita menurun, saudara. Saya berdoa, Tuhan bagaimana ini untuk menyelamatkan bangsa Indonesia kalau anak-anak mudanya turun, saudara. But God gave a promise. Aku akan menyelamatkan bangsa Indonesia. Sekalipun pendudukku banyak seperti pasir di lautan. Tapi sisa-sisanya yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Sisa-sisanya yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Aku akan pakai mereka, saudara. Dan itu adalah saudara dan saya. Saudara, Yesaya bernubuat kepada sebuah bangsa yang tegar tengkuk. Akhirnya mereka dihancurkan oleh Tuhan. Saudara tahu, saudara yang utara saudara masuk ke Asyur, yang bawah masuk ke Babilonia, saudara. Lahirlah Daniel. Daniel jadi remnant di kerajaan Babilonia, saudara. Yang sudah dibahas juga tadi, saudara. Sadrak, Meshak, Abednego sama Brother Jose, saudara. Daniel itu jadi remnant yang gak takut mati masuk ke goa singa, saudara. Sadrak, Meshak, Abednego gak takut mati masuk ke dalam tungku perapian api. Tapi mereka jadi remnants di negara Babilonia. Hari-hari ini, anak-anak muda Kristen Indonesia, we are living in a digital Babylon. Oh, let me repeat one more time. These days, we are living in digital Babylon. If you want to read the book, saudara beli bukunya Faith for the Exiles. How to Live Like Daniel in the Digital Babylon dari David Kinnaman. Saya baca buku itu, saudara. Dia bilang hari-hari ini kita butuh, saudara, iman-iman seperti Daniel yang bisa tetap menyembah Tuhan, saudara, sekalipun di tengah-tengah Babilonia, saudara. Kalau saudara mau menjadi remnant yang kuat di akhir zaman ini, saudara mesti memiliki iman seperti Daniel, saudara. You are living like a remnant in the midst of all this corrupted world. Saudara hidup seperti sisa-sisa di tengah-tengah bangsa yang bobrok. Saudara mesti punya gaya hidup seperti Daniel. Dia gak takut, saudara. Mau diancam masuk goa singa, dia tetap sembah Tuhan sehari beberapa kali, saudara. Bagaimana dengan saudara? Kalau nanti satu saat, saudara, kebebasan agama kita di Indonesia diancam, kita gak bisa menyembah sebebas ini sekarang. Apakah saudara masih mau ke gereja? Coba saudara renungkan. Kalau hari ini kita nggak bisa sebebas ini, bikin conference bagus, keren seperti ini, apakah saudara masih mau datang? Itu remnants, saudara. Jangan senang dulu, semangat pulang-pulang. Aku remnant, saudara. Hujan dikit nggak mau ke gereja, saudara. Aku remnant, saudara. Tapi saudara, ada hambatan, ada tantangan, nggak berani ke gereja. Jangan, saudara. Itu masa Israel. Saya mau pindah ke masa perjanjian baru, saudara. Israel itu dipilih sama Tuhan by the grace of God sebagai sisa. Roma 11 ayat 15 dikatakan demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia, saudara. Tahukah saudara? Saudara dipilih menjadi remnants itu pun juga karena anugerah Tuhan, saudara. Saudara mesti kerja dua. Satu ada anugerah Tuhan, satu ada sesuatu yang saudara mesti hidup kudus di hadapan Tuhan, saudara. Just because you receive the grace from the Lord doesn't mean that you cannot live holy, saudara. Hanya karena saudara memiliki anugerah sama Tuhan bukan berarti saudara tidak perlu hidup kudus. Saudara perlu hidup kudus. Karena Tuhan telah memberikan anugerah dalam hidup saudara. Makanya Paulus berkata, by the grace of God, karena karunia Allah, aku bekerja lebih keras daripada kamu semua. Israel, saudara. By the way, saudara, ayat tadi yang kita baca menghubungkan perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tidak semua Israel dihancurkan Tuhan. Ada sisa-sisa Israel yang akan dibangkitkan Tuhan. Teman-teman sadarkah? Kalau engkau ada di tempat ini hari ini karena engkau adalah kelanjutan daripada iman orang tuamu. Kak, tapi orang tua saya bukan Kristen. Tahukah saudara ada teman-teman kakak-kakak sekolah minggu yang berdoa untuk engkau? Fakta bahwa saudara ada di tempat ini sore hari ini. Capek-capek tapi kita semangat 3 hari ini conference, saudara. Kenapa? Karena dalam tiap generasi ada sisa-sisa yang Tuhan pilih, saudara. By the grace of God. In every generation there are remnants that God has chosen, saudara. Saya ingin saudara pulang dengan satu kesadaran, aku tuh dipilih Tuhan loh. Aku tuh dipilih.
Tapi saudara perlu jaga hidup saudara sungguh-sungguh. Saudara tahukah berapa banyak orang yang ikut Tuhan di akhir sebelum Yesus naik ke surga? Lebih dari 500 Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid. Lebih dari 500 Tuhan menampakkan diri. Saya mau tanya, berapa banyak yang naik ke kamar loteng atas minta baptisan Roh Kudus? Halo? Dari 500 berapa yang datang ke kamar loteng atas mendengarkan perintah Tuhan? 120 orang. 380 yang lain berkata, udahlah. Ya udah, Tuhan udah naik, bye-bye. Oh nggak mungkin lah, Tuhan suruh ke kamar loteng atas ngapain? Ya udahlah, kita balik ke urusan kita masing-masing. Saudara, the 120 disciples in the Pentecost is the remnants that are living in the spirit-filled life, saudara. Tahukah saudara, sebelum pulang di tempat ini, you need the baptism of the Holy Spirit, saudara. Saudara perlu dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara mau hidup seperti remnant, saudara perlu kepenuhan Roh Kudus. Gak peduli gereja saudara berpercaya apa, no matter what your doctrine is, you need to fill with the Holy Spirit, saudara. You need to be baptized in the Holy Spirit, saudara. Karena tanpa Roh Kudus saudara gak bisa hidup sebagai remnant di akhir zaman. Tanpa Roh Kudus saudara gak bisa hidup, menjaga kehidupan benar dan saleh di akhir zaman. You cannot, saudara. You cannot, saudara. I'm sorry, you cannot, saudara. Karena hanya api Roh Kudus yang menjaga apimu menyala, saudara. Bagaimana cara engkau bertahan di tengah-tengah dunia yang hancur ini kalau saudara gak punya api Roh Kudus? Listen, I'll just jump straight to the Revelation because of time. Tadi kita baca dari kitab Kejadian sampai kitab ada kata remnant di kitab Wahyu, saudara. Di Revelation chapter 12 verse 17, I'll read in English. Karena di Indonesianya gak ada kata remnantnya. And the dragon was wroth with the women. The dragon is fighting the women and went to make war with the remnant of her seed. The dragon, si naga tua itu lagi berperang sama sisa-sisa dari keturunan si perempuan itu. Saudara, siapa remnantnya di akhir zaman? The remnants are those one who keep the commandment of God. Remnants di kitab Wahyu adalah mereka yang menjaga perintah-perintah Tuhan, yang hidup sesuai perintah-perintah Tuhan, saudara. Dan kedua, mereka memiliki kesaksian Yesus Kristus dalam hidup mereka. Saudara, apakah kau memiliki kesaksian Kristus dalam hidupmu? Ketika orang melihat hidupmu, ketika orang melihat gaya engkau berpacaran, ketika orang melihat gayamu bersekolah, ketika teman-teman melihat gayamu masuk kampus, apakah mereka melihat ada satu kesaksian Kristus dalam hidup saudara apa tidak? Remnants in the last days adalah mereka yang menjaga perintah Tuhan dan memiliki kesaksian Kristus dalam hidup mereka, saudara. Now, next slide. Saya udah mau selesai. Saudara, dari tadi saya share panjang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saudara lihat ada pola yang berulang gak? Aku kecepatan deh, PPT belum masuk. Coba boleh next. Ini yang tadi saya ngomong saudara mengenai kitab Wahyu. Remnants are the seed from her seed, saudara. Saya masuk, ini slide berikutnya. Teman-teman, adakah lihat pola yang berulang dari PL sampai PB? Kita bahas dari Nuh, Yosua, Kaleb, kita bahas dari Amos, kita bahas dari share kemarin dari Gideon, saudara. Kita bahas dari mana? Ada sempat dibahas dari Daniel, saudara. Kita bahas dari perjanjian baru, Israel ada sisa-sisa rohani. Kita bahas sampai kepada perjanjian baru, saudara. Orang-orang yang umat Kristen yang memiliki baptisan Roh Kudus, saudara, hidup menyala-nyala berarti apa bagi Tuhan, saudara, di tengah-tengah segala macam penindasan yang terjadi. Sampai di akhir zaman bahkan anak-anak daripada perempuan itu mau dibunuh sama si naga itu, saudara. Do you see the pattern? Karena saudara mesti nangkep pattern ini. Supaya saudara pulang gak kalah sama strategi setan, saudara. Next, ini patternnya, saudara. Ketika umat Tuhan, dimulai dari kiri atas ya. Ketika umat Tuhan mulai berontak sama Tuhan, penghakiman akan turun.
Ketika penghakiman turun, maka Tuhan akan menghancurkan satu bangsa dan akan ada sisa yang diluputkan, saudara. Itu namanya remnant. Dan dalam sisa-sisa yang diluputkan, yang disisakan oleh Tuhan, maka Tuhan akan memperbaharui covenant dan janjinya dengan pribadi tersebut, saudara. Dan dari pribadi tersebut, dia akan melanjutkan perjanjian. Dia akan beranak pinak, beranak cucu, saudara. Dia akan mempengaruhi yang lain, saudara. Sampai nanti akan ada pengujian dan pemurnian kembali. Maka akan terpisah. Maka mana anak-anak yang tetap murni di hadapan Tuhan dengan yang tidak, saudara. Itu akan tersisa. Nanti akan terulang lagi dalam tiap zaman selalu seperti itu, saudara. Look at Noah. Manusia berontak sama Tuhan. Tuhan kirim penghakiman. Sisa satu keluarga, saudara. Dari keluarga Nuh, dia beranak pinak. Melanjutkan perjanjian, saudara. Tapi apakah keluarga Nuh semuanya berhasil? Tidak. Rupanya akan ada lagi penghakiman, saudara. Bangsa Israel akhirnya masuk ke dalam tanah Mesir, saudara. Diinjak-injak begitu rupa, saudara. Akhirnya keluarlah Musa, Yosua sama Kaleb, saudara. Penghakiman Tuhan turun. 40 hari akan menjadi 40 tahun dalam hidupmu, saudara. Satu generasi hancur dimakan sama padang gurun. Lahirlah Yosua sama Kaleb dengan anak-anak muda yang lahir dari padang gurun, saudara. Mereka masuk tanah perjanjian. Tuhan melakukan perjanjian dengan generasi Yosua, Kaleb dengan anak-anak muda. Tapi apakah selesai, Bapak Ibu? Apakah selesai anak-anak muda? Tidak, saudara. Berulang sampai di akhir zaman. Saudara adalah generasi yang dinantikan. Saudara adalah generasi yang disaksikan oleh para heroes of faith, dari pahlawan-pahlawan iman yang ada di surga. Saya mau katakan, saudara, kenapa hanya dalam konteks Gen Z? Karena kami Gen Mil, kami gak punya istilah generasi strawberry. Tapi Gen Z sangat kuat dengan generasi, kemarin generasi kerupuk katanya ya. Kenapa hanya Gen Z yang kena label generasi strawberry sama generasi kerupuk? Let me tell you why. Generasi yang paling mau dihancurkan oleh iblis adalah generasi yang paling dinantikan oleh dunia, saudara. Generasi yang paling mau dihancurkan, generasi yang katanya labil, generasi yang katanya emosinya gak stabil, yang dikit-dikit butuh healing, generasi yang dikit-dikit burn out, generasi yang dikatakan ya kena mental health. Kenapa? Karena jiwamu sensitif untuk mendengar suara Tuhan. These are the prophetic generation, saudara. We need a generation that is so sensitized, saudara. Mereka begitu sensitif. Mereka dikatakan dunia, aku kena mental health, aku strawberry, aku kerupuk. Tapi saudara tahukah, butuh generasi yang sensitif untuk dengar suara Tuhan, saudara. Butuh generasi yang seperti itu. Jadi saya mau katakan, saudara, jangan kalah sama mental health. Jangan kalah sama strawberry. Jangan kalah sama mental kerupuk, saudara. Tapi rubah jadi kebaikan. Rubah jadi kebaikan. Tuhan, aku galau Tuhan. Aku diputusin pacar. Sama orang tua aku dikasarin Tuhan. Aku dianiaya. Aku dikatain anak bodoh, anak tolol, anak sialan. Saudara, rubah kepahitanmu, bawa ke hadapan Tuhan, saudara. Rubah, saudara. Oh kak, aku terkenal sebagai orang paling nakal di geng aku. Aku terkenal sebagai anak-anak yang paling nakal. Aku punya pasukan banyak di sekolah. Mau katakan rubah. Tauranmu menjadi army, saudara. Gen Z adalah generasi yang paling dinanti-nantikan oleh gereja, saudara. You are the awaited generations. Saudara adalah generasi yang paling diharapkan sama dunia, saudara. Ayo. Bareng-bareng, saudara. Bareng-bareng. I say in the next slide, God always works through the few, the faithful, the forgotten. The remnant is not the leftover. It is the seed of the next move of God. Remnant adalah benih untuk kegerakan Tuhan berikutnya, saudara. Remnant adalah benih untuk kegerakan Tuhan berikutnya. Saudara, satu pohon itu buahnya banyak. Dalam satu buah bijinya banyak. Tapi hanya dibutuhkan satu biji untuk menumbuhkan pohon yang sama. Hanya dibutuhkan satu biji untuk menumbuhkan kegerakan yang sama. Tuhan gak cari banyak orang. Tuhan cari satu orang yang mau mati bagi Tuhan Yesus.
Yang mau mati bagi ambisi pribadinya. Yang mau berkata, Lord, here I am, send me, Jesus. Dari satu benih, Tuhan sanggup membuat kegerakan yang lebih dahsyat dari yang terjadi puluhan tahun yang lalu, saudara. Saudara, next slide. Tuhan sedang mencari sisa-sisa dari setiap generasi untuk membangun mezbah itu kembali, saudara. Saudara tahukah, dari kitab Amos ada satu nubuatan yang dikutip oleh Petrus dalam gereja perjanjian lama. I will rebuild the tabernacle of David. Saudara, bahasa Indonesia, aku akan membangun kembali, aku akan merestorasi pondok Daud yang telah rubuh. Saudara baca terjemahan bahasa Inggrisnya. So the remnants of the nation shall come and worship the Lord. Tuhan akan membangun kembali mezbah-mezbah doa pujian penyembahan di Indonesia, saudara. Sumur-sumur rohani pujian penyembahan akan dibangunkan oleh Tuhan. Supaya sisa-sisa dari tiap generasi boleh kembali berdoa menyembah sama Tuhan. Saudara, it is not enough if you only read your Bible, if you only come to Sunday services. Enggak cukup untuk saudara menjadi orang Kristen KTP. Saudara mesti punya total devotion before the Lord. And one of it, saudara mesti belajar berdoa menyembah sama Tuhan. Saudara, belajar berdoa menyembah sama Tuhan. Tahukah saudara, menyembah itu butuh latihan. Makanya ada firman berkata, latihlah dirimu beribadah, saudara. Karena Tuhan sedang membangun pondok Daud yang telah roboh. Tuhan sedang membangun mezbah-mezbah doa pujian penyembahan yang sedang roboh. Supaya ada bangsa-bangsa, sisa-sisa bangsa-bangsa yang akan datang kepadaku. Dan di mana nama Tuhan ditinggikan, Dia akan menarik segala bangsa untuk datang ke dalam gerejanya, saudara. Untuk kembali bersama memuji menyembah Tuhan, saudara. Amin, saudara. Ayo, saudara. Anak muda disuruh lompat paling gampang. Tapi saudara mesti belajar menyembah Tuhan. Orang berani bayar mahal loh, bayar konser dunia. Orang tuh berani bayar mahal. Saudara berani bayar mahal gak datang ke tempat ini? Makanya dari kemarin firman untuk menabur itu dikuatkan, saudara. Karena anointing harganya mahal, saudara. If you want the anointing of the remnant, it is costly, saudara. Seperti seorang perempuan yang memecahkan buli-buli minyak di kaki Yesus, saudara. Dia memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan Yesus, saudara. Itu mahal. And the choice is up to you. Pilihannya tergantung sama. Apakah saudara mau jadi remnant yang mendapatkan pengurapan itu, saudara? Harga yang dibayar mahal loh, saudara. Langsung ke slide terakhir. Saya mau selesai. Langsung ke slide terakhir aja. Saudara, waktu saya merenungkan remnants, saya diingatkan mengenai garam. Apa hubungan antara remnant dengan garam? Dalam satu masakan, buat masakannya enak, garamnya perlu banyak apa dikit? Kalau banyak jadi apa? Kolesterol, darah tinggi, keasinan gak enak. Pernah makan makanan keasinan? Garam itu perlu cuma dikit. Tapi bisa membumbui, memberi rasa. Jadilah garam-garam di tempat di mana kau berada. Jadilah garam-garam di sekolah, di gereja, di tempat provinsi-provinsimu. Saudara, Yesus berkata, kerajaan surga seperti orang yang mengadon adonan kue dengan ada yeast itu. Ragi. Saudara, sedikit ragi itu seperti adonan kerajaan surga. Cuma perlu sedikit, nanti pelan-pelan ragi itu akan meragi seluruh adonan. Siapa yang pernah bikin roti, angkat tangan, pernah bikin kue? Ada yang pernah? Saudara, tahu nggak kalau saudara ambil sedikit adonan, ditaruh ke adonan yang baru yang ada ragi, yang baru jadi apa? Kena ragi juga nggak? Kena. Saudara kalau ambil lagi raginya ditaruh ke satu kantong tepung yang baru lagi, beragi lagi nggak, saudara? Itu prinsip kerajaan surga, saudara. Tuhan selalu pakai yang the few. Tuhan selalu pakai yang nggak kelihatan. Tuhan selalu pakai yang kecil untuk mengadon satu dunia. Tuhan selalu pakai yang dikit untuk memberikan rasa kepada dunia ini, saudara. Now, do you have what it takes untuk menjadi the salt of the earth?
Saudara punya nggak yang diperlukan untuk menjadi garam-garam dunia? Saudara punya nggak yang diperlukan untuk menjadi saudara ragi-ragi yang Tuhan mau pakai untuk mengkamiri Indonesia dengan kerajaan surga, saudara? Saudara butuh itu. Tadi waktu kita doa bagi provinsi, saya nangkapnya begitu, Pastor Victor. Yang maju kan perwakilan ya cuma satu-satu ya. Tapi satu orang cukup untuk mengkamiri satu provinsi, saudara. Satu orang yang mau berdiri bagi provinsinya cukup untuk menggarami, saudara. Saya nggak siapin di PPT, tapi itu ada fondasi biblika, Yeremia 5 ayat yang pertama. Teman-teman yang bawa Alkitab boleh nggak baca? Ini ayat terakhir kita. Habis itu saya mau doa bagi saudara. Tim pujian penyembahan, tim WL Singer boleh siap-siap. Ayat terakhir saya, Yeremia pasal 5 ayat yang pertama. Yeremia 5 ayat yang pertama, saudara. Ayat terakhir saya. Oh, haleluya. Sudah dapat saudara? Kita baca bersama-sama, ada di depan. 1, 2, 3. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Tuhan cuma butuh satu orang dari setiap kota yang berkata, I will do righteous deeds. Aku akan mencintai keadilan. Aku akan berbuat benar. So that God can forgive my city. Supaya Tuhan bisa mengampuni kotaku, Tuhan. Saya pulang dari tempat ini, saudara. Banyak PR. Buat mesbah-mesbah doa dalam sekolah-sekolah saudara. Buat mesbah-mesbah doa dalam kampus-kampus saudara. Buat mesbah-mesbah doa. 2-3 orang kumpul berdoa, Tuhan kami berdoa bersyafaat bagi sekolah kami. Ampuni mereka Tuhan. Kami berdoa buat sekolah kami ada revival terjadi Tuhan Yesus. Mungkin kami cuma 2-3 orang. Tapi garam yang sedikit cukup untuk menggarami satu sekolah ini Tuhan. Oh haleluya saudara, siap saudara. Mari kita bangkit berdiri. Oh ralaba shede ya ralaba ya naya ralaba ya naya. Hidi ya ralaba se ya ralaba ya naya ralaba ya naya. Haleluya. Jesus. Oh haleluya haleluya saudara. Oh haleluya haleluya. Kita nyanyi lagu yang tadi holy.
Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, hallelujah. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Hanya satu orang yang dibutuhkan untuk setiap sekolah. Yes. Satu orang yang dibutuhkan untuk satu kota. Amin. Lebih dari satu lebih bagus. Yes. Tapi Tuhan hanya butuh segelintir orang-orang benar yang mau bersyafaat bagi kotanya. Sore hari ini adalah sebuah panggilan untuk menjadi intercessor bagi sekolah dan kota saudara. Sore adalah sebuah panggilan pengurapan untuk berdoa bersyafaat. Berkata Tuhan, kalau ada 10 orang benar di kotaku, Tuhan jangan hancurkan kotaku. Kalau ada 10 orang benar di sekolahku Tuhan, lawat sekolah dan kampusku Tuhan. Yes, Lord. Sore hari Tuhan mencari, apakah ada anak-anak muda yang mau berdoa? Mungkin hanya 1 orang, mungkin hanya 2 orang. Tapi aku gak punya teman Pak di sekolah, aku gak punya teman di kampus. Saya mau katakan 1 orang, 1 orang, Yeremia 5 ayat 1. Maka Tuhan akan mengampuni kota itu. Seseorang yang membenci kejahatan, mencintai keadilan. Kalau itu saudara, bahwa kau mengangkat tangan dimanapun kau berada. Angkat tanganmu di mata Tuhan. Oh haleluya, yang di atas lantai 2. Kalau ada yang di ruangan-ruangan di belakang, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku berdoa bagi setiap mereka yang mengangkat tangan Tuhan. Aku berdoakan. Mari teman-teman ikutin doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. sore hari ini aku mau menjadi pendoa bagi kampus, bagi sekolah, bagi kota, bagi provinsiku, bagi Indonesia. Aku berdoa, Tuhan, selamatkan Indonesia, selamatkan provinsiku, selamatkan kotaku, selamatkan sekolahku, selamatkan kampusku, selamatkan keluargaku. Aku berdoa, aku tidak akan berhenti berdoa sampai kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia, sampai sungai itu mengalir dengan deras dari tempat ini ke timur, ke barat. Satu Indonesia,